أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al Mustaghfirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya pagi ini? Baik nih. Sumuk napa adem? Di dunia itu ya begitu itu Pak Bu. Dunia itu ya kadang enak, kadang nggak enak. Kadang sumuk, kadang ada, kadang hujan, kadang panas. Kalau kehidupan yang abadi itu kan nanti di akhirat. Kalau mau enak terus berarti masuk surga. Itu pasti enak dan tambah enak. Kalau yang sengsara dan tambah-tambah sengsara, itu ya di neraka. Maka kalau dunia itu ya kadang seneng, kadang susah. Kalau mau seneng terus nanti ketika sudah oleh Allah diputuskan menjadi penghuni surga. Itu bodoh, Pak. Bodoh akhirat ya. Kalau bodoh dunia kan kita ada Idul Fitri, ada Idul Adha yang sebentar lagi kita lakukan gitu. Itu kurban. Itu bodoh dunia gitu. Tapi kalau di akhirat itu juga ada lebaran. Kapan lebaran akhirat itu? Ya ketika seorang manusia itu diputuskan oleh Allah menjadi penghuni surga. Aku bodoh banget nih. Kemudian disambut oleh Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Disambut dengan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmat Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan hingga pagi ini nggih. Bisa hadir di masjid ini sudah nikmat luar biasa nggih. Di antara saudara-saudara kita itu sebagiannya kan pengen sholat subuh tapi enten sing tesih keturun, ada yang masih tertidur. Pengen sholat subuh tapi harus dituntut pekerjaan yang belum selesai atau bahkan berangkat bekerjanya sebelum subuh gitu. Menawi Bapak Ibu tindak seputaran Jabodetabek ya, nah ini tambah Banten ya, daerah Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor nih kok pasti akan ketemu orang-orang yang berangkat kerja itu bahkan sebelum subuh. Setengah 4 itu sudah berdiri di halte-halte kendaraan umum gitu. Ada yang naik bis, ada yang naik KRL gitu. Nanti pulangnya itu sudah lepas maghrib. Jadi sebutannya itu manusia tanpa matahari, Pak. Jadi pagi berangkat sebelum matahari muncul, pulang setelah matahari tenggelam. Jadi manusia tanpa matahari itu ya. Ada yang begitu modelnya. Mereka terhalang kadang-kadang dari sholat berjamaah. Maka ketika kita mampu hadir, dimampukan oleh Allah untuk hadir di masjid untuk melakukan sholat berjamaah itu sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi kita mampu sempat melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh itu kan satu di antara rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah.
Yang bersaksi adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Nabi itu karena banyak yang namanya Abdullah, itu untuk membedakan ya Abdullah yang anak siapa kan gitu. Abdullah bin Mas'ud berarti anaknya Mas'ud. Abdullah bin Abbas berarti anaknya Abbas. Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar. Abu Bakar itu juga Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya juga Abdullah. Abdullah bin Umar itu mengatakan bahwa dia itu hafal 10 rakaat rawatib yang selalu dilakukan Nabi, tidak pernah ditinggalkan. Di antaranya 2 rakaat menjelang subuh. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jadi kondisi Nabi memimpin peperangan itu sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu tidak ditinggalkan. Nah tentunya dijaga oleh sahabat yang lain, jangan sampai kemudian ada pasukan musuh yang menyerang ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat. Salawat dan salam semoga curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak salah mulai hari Selasa itu kan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji sudah sami tindak, sudah pada berangkat. Bahkan ada yang Rabu kemarin sudah mulai berangkat. Tapi secara umum akan dimulai tanggal 20 kalau DIY. Artinya Idul Adha semakin dekat. Idul Adha semakin dekat. Nah, tiap kali ketemu Idul Adha kita ketemu dengan kurban. Ketemu dengan kurban. Dan kurban sendiri kan sudah diawali ketika terjadi, nah ini ya, jadi kalau kita itu merunut peristiwa sejarah kurban yang kemudian syariatnya sampai ke kita, itu sebenarnya sudah terjadi di masa manusia pertama hidup di muka bumi, yaitu putranya Nabi Adam, Khabil dan Habil. Ketika bukan bertengkar sebenarnya, mereka tidak bertengkar tetapi lebih kepada iri dengki. Jadi Khabil itu merasa bahwa bapaknya yaitu Nabi memperlakukan dia tidak adil. Sekaligus diprovokasi oleh iblis ya. Karena apa? Khabil dijodohkan dengan Labuda. Jadi Nabi Adam itu sampai saya lupa nih berapa keturunan itu kan lahirnya kan kembar terus. Nah, kembarnya itu kembar dampit, Bu. Putra putri lahir bareng itu kalau orang Jawa mengatakan kembar dampit gitu. Pertama Khabil dengan Iqlima, kemudian Habil dengan Labuda. Nah, di zaman itu kan belum ada manusia yang lain, maka supaya manusia tidak punah kan harus punya keturunan. Nah, dulu masih diperbolehkan. Akhirnya dinikahkan secara silang. Silang itu maksudnya yang Khabil mendapatkan Labuda yang kembarannya Habil, sementara Habil justru dinikahkan dengan Iqlima yang kembarannya Khabil. Nah, karena Iqlima ini dikisahkan wajahnya cantik dan seterusnya, sementara Labuda ini biasa-biasa saja, itu menimbulkan rasa iri pada diri Khabil. Terus tadi diprovokasi iblis, bapakmu kira mutu. Kira-kira bahasanya begitu Pak kalau bahasa Jawa. Bapakmu kira mutu wis tenan. Mosok kembaranmu ayu, kowe mah dentok kayak kembarannya adikmu sing rapate ayu. Kira-kira ngoten niku Pak. Jadi dulu kan iblis provokatif nggih. Provokator sejati, tapi kalau dia berhasil memprovokasi manusia itu dia nggak tanggung jawab terus pergi. Aku ora melu-melu. Gitu. Itu urik niku napa? Curangnya iblis itu kan begitu nih. Ketika manusia sudah dijatuhkan, dijerumuskan pada satu perbuatan dosa atau lebih, dia nggak bertanggung jawab lagi. Salahnya kowe gelem gitu ya. Itu kan celaka 2 kali gitu, sudah melakukan dosa. Yang ojo-ojo itu tidak mengaku tidak terlibat, dan sekarang banyak terjadi gitu.
Jadi banyak orang yang kemudian melakukan perbuatan dosa sebenarnya dipengaruhi orang lain atau didorong oleh orang lain, sementara orang lain itu kemudian mengaku tidak terlibat. Itu yang terjadi. Rasa iri itu kemudian terus menerus tumbuh sampai pada keinginan untuk nek ngene caranya tak pateni wae kayak Habib. Jadi ternyata dengki itu mengerikan, Mbak Bu. Dengki itu kan dari iri. Iri itu kan sekedar tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Contoh sederhana gitu. Misalnya ada pengajian menjelang kurban, kemudian di situ panitia biar pengajiannya semarak, yang datang lebih banyak dari biasanya, menyediakan door prize gitu. Nah, ada peserta yang awal-awal datang itu dapat door prize-nya malah ya mungkin hal yang murah katanya, untuk sabun cuci ngoten. Nah, enten sing telat, ada yang datangnya terlambat malah dapat yang lebih mewah, magic jar gitu. Lalu yang dapat sabun cuci itu muncul rasa irinya. Kae teko telat malah untuk magic jar. Aku meruput-meruput mengkon ngumbai terus. Nah, iri itu sekedar tidak suka atas nikmat yang diterima oleh orang lain. Nah, kalau dengki itu lebih parah, Pak. Dengki itu sampai menginginkan nikmat orang lain itu jatuh ke tangannya atau hilang. Nah, aku rentok ya mending rentok kabeh sisan. Nah, ini orang yang dengki sampai seperti itu. Nek so magic jare kanggo ditancepke kobong. Nah, ini dengki itu bisa sampai seperti itu. Menginginkan nikmat orang lain tuh jatuh ke tangannya atau bahkan hilang atau rusak. Nah, ini yang terjadi pada Qabil juga begitu. Wis to, bangane aku mau ngenes weruh bendina adikku runtang-runtung karo kembaranku yang disenengi wis tak pateni wae. Dan maka terjadi peristiwa pembunuhan manusia pertama di muka bumi. Nah, sebelum dibunuh itu kan kemudian Allah meminta kurban kepada mereka berdua. Siapa yang kurbannya diterima itu Nabi Adam. Nabi Adam itu jadi minta petunjuk kepada Allah. Niki pripun carane ngadili anak kula sing ngoten niki. Jadi kedua anak yang sebenarnya kan bukan berseteru ya terhadap peristiwa ini, Nabi Adam kan nggak bisa mutusi. Karena tadi Qabil mendesak-desak, mesti jenengan radil itu terus Nabi Adam bingung kan, mengadu kepada Allah, kemudian oleh Allah diperintahkan dua orang anak laki-laki ini disuruh berkorban. Siapa yang kurbannya diterima, dia orang yang benar kan. Nah, kebetulan si Qabil ini punya perkebunan gitu. Dia bertani. Nah, si Habil ini beternak. Maka dalam rangka kemudian diperintah untuk kurban itu, Habil ini memberikan hewan ternak yang paling bagus. Hewan ternak yang dia miliki yang paling bagus. Nah, napa nggih? Mendo, Pak. Niku mendone niku ganteng. Ah, wedhus sing ganteng ki kaya ngopo gitu. Jarene nganggo kaos kaki niku lho. Gitu. Nek sikile niku putih terus enten cemenge. Nek pethak enten cemenge sekedhik oleh muni kaos kakian. Terus nganggo kacamata. Riben apa ora? Nek nggon mripat niku bunder-bunder ireng niku lho. Ngarani kan kacamatanan. Nah, kira-kira begitu. Tapi yang nampak nih, kita itu lihat hewan ternak juga ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, maka Habil ini memberikan binatang ternak yang dia miliki, domba yang paling bagus. Nah, sementara Habil ini karena sudah motivasinya iri dengki tadi mung sak-sake. Ya hasil kebun yang dia kurbankan itu ya saanane itu ya. Srapopo yo mung ora dipangan dhewe. Nah, kira-kira begitulah. Nek ngenai wong liya ki dipilih ke sing elek. Kalau untuk dirinya milih yang bagus, padahal dalam Islam kan nggak begitu. Nah, akhirnya kan singkat cerita kurban yang diterima ini kurbannya Habil karena dia memberikan binatang terbaik yang dia miliki. Sebenarnya itu kan bentuk dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habil itu betul-betul
Dan Habil itu nothing tulus sih sebenarnya. Dia tuh merasa gini, yos Pak nek pancen kakak saya masku menghendaki untuk menikahi Iklimah ya silahkan saja. Kalau itu boleh loh ya. Kalau aturannya membolehkan ya monggo mau. Jadi Habil itu legowo aja. Dia tuh cenderung legowo, tidak ingin memperuncing, memperumit ya. Dia tidak ingin menjadi penyebab kekacauan. Tapi Qabil kan tidak begitu, provokasinya iblis kan luar biasa sampai ujungnya tadi terjadi membunuh Habil. Nah ini jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam disyariatkan berkurban. Nah kenapa kemudian kurban itu menunjukkan tanda cinta? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Kautsar yang surat ini hampir semua kita hafal insyaallah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, sungguh Allah telah memberikan kepadamu. Nah para ulama tafsir menjelaskan kepadamu, ini satu dimaknai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepadamu Muhammad, dan mu ini dimaknai kepada umat Islam secara umum, kepada kita juga, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad. Allah telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu menurut ulama-ulama tafsir ada dua makna. Yang pertama, Al-Kautsar itu adalah nama salah satu telaga yang ada di surga. Jadi ada telaga namanya telaga Al-Kautsar. Yang nanti kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah akan diberi kesempatan untuk meminumnya. Bebas nih, bebas dan gratis. Ya bayarnya ya dengan kalau kita infak sedekah, kita berzakat dan seterusnya di dunia ini itu cara membayar Al-Kautsar. Dan nanti langsung Nabi Muhammad SAW yang akan mengambilkan air di telaga Al-Kautsar. Jadi Allah telah memberikan kepadamu Muhammad dan seluruh umat yang menjadi pengikutnya Al-Kautsar. Surga telaga Al-Kautsar itu nanti tuh Nabi Muhammad dan pengikutnya. Itu Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nah, makna yang berikutnya Al-Kautsar itu dimaknai sebagai nikmat yang banyak. Nabi Ibrahim telah diberi nikmat yang banyak ya, makanya sebelum beliau mengorbankan Nabi Ismail kan sudah berkorban dengan untanya, dengan kambingnya, dengan lembunya. Sebelumnya sudah berkorban. Al-Kautsar. Nah, kepada kita pun Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Kita diberi nikmat sehat yang ternyata harganya sangat mahal nih. Kita diberi nikmat bisa menghirup udara dengan mudah nih. Bangun tidur langsung saged ambekan toh nggih. Zaman Covid niku kan rekoso terlarang gitu. Oksigen mon kudu rebutan gitu. Antrinya lama sampai enggak kebagian, pokoknya dulu itu kan serem ngoten nggih. Itu kan menunjukkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat melimpah ruah. Belum lagi diberikan kenikmatan kecerdasan, belum lagi diberikan kenikmatan harta, gitu. Apapun dan berapapun yang diberikan Allah itu sudah nikmat yang luar biasa. Maka dalam urusan harta, kita ini dianjurkan untuk tidak melihat yang lebih atas dari kita. Ben boten grantes gitu. Kalau selalu mendongak kepala mendongak ke atas melihat yang lebih kaya itu nanti blereng gitu. Nek blereng niku mlaku iso kesandung. Kalau posisi mata kita kena blereng nih kaki. Jadi supaya tidak kemudian merasa wah aku kok ora duwe banget itu. Tapi kalau urusan harta kan kita disuruh melihat orang-orang yang lebih bawah dari kita. Kita alhamdulillah masih ada tempat berteduh, ya. Sehari bisa makan beberapa kali. Bandingkan saudara kita yang hari ini yang paling parah kan hari ini Palestina, nih. Betul-betul luar biasa nih. Kita doakan terus supaya Allah menyelamatkan mereka nih. Ya ujung-ujungnya akhirnya yang bisa kita minta pertolongan ya hanya Allah. Tugas kita apa Pak Bu? Mengangkat tangan ya, berdoa. Nih. Tugas kita mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Kita mengangkat tangan, Allah yang turun tangan menyelesaikan.
Nah, kita melihat orang-orang yang lebih prihatin dari kita supaya muncul rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat disyukuri dengan menggunakan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, selain nikmat kan ada nikmat harta. Nah, nikmat harta ini maka kemudian ya harus disyukuri. Cara mensyukurinya di ayat berikutnya, fasoli. Maka dirikanlah sholat. Ya, sholat yang dimaksud yang pertama adalah sholat secara umum. Sholat yang kita lakukan sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fasoli. Maka ujung-ujungnya ngeten, syukur itu alhamdulillah ya, tapi alhamdulillah itu belum cukup. Sekedar mengucap alhamdulillah itu betul sebagai ucapan syukur, tapi belum cukup. Belum cukup karena siapapun bisa mengucap alhamdulillah dengan mudah. Bahkan orang yang tidak beriman pun, tidak Islam pun, kinten-kinten gampil mboten mengucapkan alhamdulillah. Kalau sekedar mengatakan alhamdulillah, bisa nggih? Bisa itu kalau kita lihat wawancara TV artis-artis itu meskipun nggak Islam kan, kalau ditanya apalagi pas Ramadan, Pak, gimana sekarang kegiatannya, syutingnya? Alhamdulillah. Ya kayak ya fasih saja karena sering diulang-ulang lama-lama ya luas ya fasih gitu ya. Tapi kan beda makna dengan alhamdulillah yang kita ucapkan gitu. Alhamdulillah hadapan ucapan syukur, tapi butuh bentuk nyata dari rasa syukur itu. Maka rasa syukur itu ya diwujudkan dengan rukuk dan sujud menyembah kepada Allah. Jadi sholat itu selain sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sekaligus bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini babnya berbeda, tidak apa-apa, tapi hanya saya ingin memberikan kenapa kemudian sholat itu menjadi bentuk syukur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kalau sholat malam sudah jangan ditanya lama dan panjangnya surat yang dibaca, lamanya beliau berdiri nih kala. Nah, di kitab yang sering kita baca nih, Bapak mungkin sudah pernah mengkaji itu, bahkan hampir di tiap masjid dikaji. Di kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada di bab Qiyamul Lail Rasulullah ya, salat malamnya Nabi itu kan dikisahkan. Kalau Nabi itu sampai membaca surat-surat panjang, satu rakaat saja bisa menyelesaikan Al-Baqarah. Satu rakaat, Pak. Kalau kita ya iso ngledak ping 24 nek Al-Baqarah nganti rampung. Kedawan titik wotak watok nek nggen kula niku. Nek niki winong nek kula kali winongo. Wetan kali winongo niku kedawan titik watok lho Mbak watok malah. Niku. Nah, Nabi itu ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Umul bertanya, "Ya Rasulullah, panjenengan ini kan sudah maksum, sudah dijaga Allah dari dosa. Dan jelas jaminannya surga wong Rasulullah kekasih Allah. Bahkan namanya digunakan untuk bersyahadat. Kalau enggak menyebut nama Nabi Muhammad kan syahadat kita enggak sah. Nah, sudah itu kenapa masih sholatnya sedemikian bagus, berdirinya lama, menghabiskan malam untuk..." Ya kata Nabi jawabannya sederhana, tidak bolehkah aku menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur. Jadi syukur dengan cara yang luar biasa, dengan cara sholat. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sholat itu selain bentuk ketaatan juga bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Makanya kalau nggak sholat berarti nggak bersyukur. Iya, nggak sholat berarti kan kufur. Maka di zaman Nabi itu kan nitani wong iman dan tidak iman itu sederhana. Sholat atau orang kan itu. Kalau sholat berarti dia beriman, kalau nggak sholat berarti nggak beriman. Zaman sekarang agak susah ya Pak Bu, nitani wong iman pora itu. Nah, kalau kenal satu kampung ya tahu, kalau belum pernah ketemu, begitu orang itu sholat kan, kayak Islam kan gitu. Tapi kalau tidak melihat dia melakukan aktivitas ibadah kan nggak bisa menyimpulkan dia itu apa sih. Ini contohnya. Fasoli, maka dirikanlah sholat, itu sholat secara umum. Kemudian fasol yang dimaksud, maka dirikanlah sholat Idul Adha sebelum melaksanakan kurban gitu. Itulah kan insyaallah pelaksanaannya kita semua sudah mafhum ya, sudah paham ya. Biasanya lebih pagi supaya biar bisa segera berkurban gitu kan pelajarannya.
Biasanya lebih kalau sholat Idul Fitri biasanya agak lebih siang supaya yang belum bayar zakat fitri bisa membayarkan zakatnya, kan gitu pelajarannya. Nah, sholat Idul Adha lebih pagi biasanya, lebih meruput gitu. Kemudian fasoli lirobika, tapi sholatnya itu tidak sekedar fasoli lirobika, sholat karena Tuhanmu, bukan karena yang lain. Sholat karena Allah, berarti di situ dituntut sholat yang betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah. Kalau sholat 5 waktu insya Allah ya, kalau apalagi yang sudah rutin itu insya Allah ya ikhlas karena Allah lah, nggak punya pamrih apa-apa. Tapi sholat Idul Adha itu bisa jadi karena gengsi loh ya. Ben ketoro Islam ya mangkat raketang sholat Id. Ya kan? Nah, bisa karena seperti itu ya. Yang terjadi seperti itu ya. Ben ketoro Islam ya, mangkat sholat gitu ya. Kadang rakulino ya nyangking sajadah melotrak-melotrok. Gitu. Orang patek kulino gitu. Jadi fasoli lirobika, sholat itu karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena gengsi, bukan karena tradisi, bukan karena dikalah ro putune. Wah, sholat mbah. Oh, putuku wis sregep. Mosok aku ora. Gitu. Tidak ingin tak kalah sama tetangga dan seterusnya. Tapi betul-betul lirobika, sholatnya karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang akan diterima adalah ibadah yang ikhlas karena Allah. Washolli lirobika wanhar, dan berkurbanlah. Kita memiliki harta kemudian disuruh untuk berkurban. Yang memiliki ternak ya dengan ternaknya, maka kalau punya uang ya uangnya diberikan binatang ternak. Fikihnya monggo nanti dibahas di kesempatan yang lain. Tapi secara umum bahwa ada 3 pelajaran utama nih dari peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ada pelajaran keimanan, ada pelajaran pengorbanan, dan ada pendidikan. Ada iman, ada kemudian pengorbanan itu sendiri, ada pelajaran pendidikan. Yang pertama, keimanan para nabi itu sebenarnya kan sudah tidak diragukan. Tidak diragukan. Allah hendak menguji kembali dia keimanan dari Nabi Ibrahim. Padahal sudah jelas ya, Nabi Ibrahim itu kan disuruh apapun kan berangkat. Sami'na wa ata'na ngoten mawon nggih. Kalau manusia sekarang kan kadang-kadang sami'na wa fikir-fikirna nggih. Yo krungu tapi mikir. Termasuk ketika Nabi Ismail baru lahir kan Nabi Ibrahim itu harus ke Palestina. Ketika pergi itu kan sudah, ya pokoknya pergi saja, karena tahu bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, terlepas dari kita itu tahu atau enggak tujuannya gitu. Apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia itu pasti baik, terlepas dari kita tahu atau tidak tujuannya. Sholat itu pasti baik, zakat pasti baik, puasa pasti baik, haji pasti baik, apapun yang berbakti pada orang tua pasti baik, apapun yang diperintahkan Allah sudah pasti baik. Meskipun kita mungkin nggak ngerti tujuannya apa, tapi pasti baik. Dan sebaliknya, apapun yang dilarang oleh Allah itu pasti jelek kalau dilanggar. Lepas dari kita ngerti atau enggak akibatnya, tapi pasti jelek. Judi dilarang, homer dilarang, zina dilarang, akibatnya jelek kan? Jelek. Kalau itu dilanggar akibatnya jelek. Sudah itu rumus. Maka Nabi Ibrahim ketika diperintahkan pergi ya pergi gitu saja, meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Ya apa ya? Intinya ini memang manut gitu. Nah itu masih diuji lagi oleh Allah. Masih diuji lagi. Dengan diperintahkan mengorbankan anaknya itu kan ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat ya. Berkorban dengan hewan yang dimiliki, ternak yang dimiliki sudah selesai. Tapi coba ini Ibrahim ini bagaimana
keimanannya kepada Allah. Ternyata iman sekaligus cintanya, maka kurban itu tanda cinta. Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu ternyata melebihi apapun, termasuk melebihi cintanya kepada anaknya. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak mencintai Nabi Ismail. Oh, sangat cinta, anak yang sudah dinanti-nantikan lama kok. Sangat cinta. Tetapi cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak. Nah, bagi kita, cinta kita terhadap harta yang kita miliki. Loh, manusia itu cinta harta itu memang tabiatnya, memang wataknya. Cinta kita kepada, kalau Indonesia ya rupiah. Rupiah-rupiah yang kita miliki itu. Apakah lebih besar dari cinta kepada Allah? Maka diuji dengan disuruh kurban. Kalau cintanya kepada Allah lebih besar, ya dia akan mengorbankan sebagian harta. Toh yang diminta Allah kan sebagian, bukan semuanya, toh nggih. Bukan semua harta yang kita miliki. Dan Nabi Ibrahim itu anaknya itu. Anaknya yang disuruh mengorbankan. Kalau zaman sekarang saya kira nggak ada yang bisa, nggak mampu. Bapak nih tangi turu terus undang anaknya, ini le. Aku ngimpi belah kowe, berarti aku belah kowe. Paling anaknya melayu gitu. Melayu kalau nih bapak wae sing wis poel. Kan syaratnya harus poel gitu. Jadi ini bukti kecintaan. Begitu pula Nabi Ismail ya. Nabi Ismail itu telah membuktikan cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Apa yang paling berharga yang Nabi Ismail miliki? Ya nyawanya. Kan pasti kalau disembelih kan nyawanya hilang. Dan sesuatu yang paling berharga itu kan nyawa. Pada diri seseorang itu. Tanpa nyawa kan sudah nggak berharga. Manusia kalau meninggal dunia kan selesai gitu. Nek dijajar teng pasar kalih pitik terus haji pitik loh Pak. Ya kan? Loh di pasar itu kan kepala ayam masih dicari. Tapi kepala manusia ya nggak ada yang nyari gitu. Cari polisi gitu. Jadi kan nyawa. Makanya kalau dalam mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang angkatan mengalami tahun siaran TVRI tahun 80-an itu kan sok nonton film itu pasti kalau perampok itu apa kata-katanya yang paling utama itu harta atau nyawa gitu. Biasanya kan bondo kok nyawa nek ketoprak gitu. Bondone mesti dikake bangane dipaten gitu. Itu menunjukkan bahwa nyawa itu ya hal yang paling berharga pada diri manusia. Nah, Nabi Ismail itu berat. Yang disuruh mengorbankan itu nyawanya. Ya kan? Kalau bukan karena cinta kepada Allah nggak mungkin ya, merelakan dirinya ini. Nah, ini membuktikan iman dan cinta kepada Allah. Begitu pula Ibu Hajar loh ya. Ini yang kadang-kadang kurang dibahas. Nah, seorang ibu yang rela, pertama rela ditinggalkan suaminya padahal anaknya masih kecil. Dan waktu itu kan dalam kisahnya kan air susunya juga nggak keluar karena melahirkan sudah sepuh. Masya Allah, ini kan berat sekali di tempat yang namanya Baka yang hari disebut Mekah yang penuh dengan batu dan pasir ya, tanah yang kering gitu ya. Ini kan berat sekali. Sampai kemudian ketika anaknya beranjak dewasa, beranjak remaja, bisa diajak diskusi, bisa diajak melakukan aktivitas, kok mau disembelih ini kan berat juga tuh ujiannya nih. Nah, ini bagian dari iman dan cinta. Yang benar tentang pengorbanan itu sendiri. Berkorban secara maksimal. Mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki. Hari ini mungkin yang paling berharga bagi kita ya uang gitu. Maka mengorbankan. Nah, kalau nyun ngapunten, kalau bisa beli hewan yang gemuk ya beli yang gemuk. Kalau bisa beli yang bagus ya jangan yang jelek. Kalau bisa beli yang mahal ya jangan yang murah kan. Jadi nek kula kok sepakat kalih nek tuku hewan kurban itu mboten sah kakean ngenyang. Gitu. Ngenyang wis sak mepet-mepete gitu. Gitu. Iki dibonusi ra pun dikai murah semene bonusi pes ora iki. Nek sak jagale sisan itu. Sudah kalau untuk kurban itu ya berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan. Ya ngenyang itu wajar dalam konteks jual beli dalam Islam itu tawar menawar itu hal yang justru dianjurkan supaya
kedua belah pihak sama-sama ridho, penjualnya ridho terhadap harga yang akan dia terima, pembelinya ridho terhadap uang yang akan dia keluarkan untuk membeli. Prinsipnya itu kan tawar menawar. Tapi jojo kebangetan le ngenyang gitu. Pinten sapine nggih nek lemu ngeten niki nggih selawe. 19 ya, ah mesti tinggal lunga karo bakule. Gitu. Nih, jadi berkurban dengan maksimal dengan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Maka dianjurkan kurban itu kalau kambing ya yang gemuk, yang bagus, ya syaratnya kan nggak boleh cacat, harus sudah memasuki usia boleh dikorbankan. Basa Jawa ning poel gitu. Nggak boleh cacat, bukan binatang yang sakit, tanduknya tidak patah, matanya tidak tidak bisa melihat dan seterusnya. Itu harus yang paling bagus. Karena itu untuk Allah gitu ya. Hakikatnya kan kurban itu untuk Allah, meskipun Allah itu tidak butuh apapun. Allah itu tidak butuh karena yang sampai apa takwa minkum, yang akan sampai juga ketakwaan kepada Allah. Bukan darah, bukan daging, bukan kulit, yang sampai ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban dengan yang terbaik. Nek terbaik niku nggih. Sing nonton mon seneng nggih. Terus mboten Pak Bu. Kalau ada saudara kita yang menyerahkan kambing tapi gede, lemu, bagus itu kan sing nonton wae nyenengke tenan. Tapi nek sing nyayat ajarane ganjarane manut kulune Mas. Ayo kurban wedhus kuru rapopo sing penting gondrong. Jare men mulune akeh. Nah itu kan wis ngayat cilik cangkeng tangan siji gitu. Itu sing nonton mesake. Itu ya. Ya yang meskipun tuh bisa jadi itu maksimal bagi dia tapi tetap harus dipilih yang terbaik. Tanda cinta, iman, kemudian kurban itu sendiri. Yang ketiga ada pendidikan di sana. Ada pendidikannya. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana ibunya. Nah ini ya yang kadang-kadang kurang disinggung. Nabi Ismail kan tumbuh bersama ibunya Bu, karena Nabi Ibrahim pergi ke tempat lain untuk berdakwah. Maka sebagian besar masa kecil sampai remaja itu kan dihabiskan bersama ibunya. Nah berarti ada seorang ibu yang mampu mengajarkan akidah dengan baik kepada anaknya, mengajarkan keimanan dengan baik, sampai akhirnya anaknya merelakan diri untuk dikorbankan. Kan berarti penanaman akidah itu luar biasa, penanaman iman itu luar biasa. Yang hari ini prihatos nih Pak Bu. Banyak anak-anak kita itu bukan anak kita, lingkungan kita maksud saya secara umum di Indonesia ini kan banyak anak yang tumbuh sudah remaja, SMP, SMA itu kalau di sosial eksperimen gitu, dalam percobaan sosial itu ditakoni tentang Nabi ra ngerti, ditakoni rukun Islam luput itu kan. Macam-macam itu ya, kemudian ditakoni tentang malaikat ya ora apal itu kan. Jadi ternyata gadget ini luar biasa pengaruh. Nah ini tugas berat kita para orang tua hari ini, kemudian mengembalikan anaknya itu pada pemahaman akidah yang benar dan seterusnya. Kalau pemahaman akidah secara umum anak-anak muda kita itu benar, itu kudune film-film demit kan ora laris. Nah sekarang kan film yang berbau seperti itu kan justru laris. Mesti payu Pak, kayak film pokoknya yang horor, yang demit, yang apa, yang ada unsur kemusyrikan itu malah banyak penontonnya dan komen-komennya itu mendukung ini kan. Berarti kan ada pembelajaran akidah yang belum tuntas ya pada anak-anak muda yang dulu kan pasti mengalami anak dan remaja kan. Nah, Nabi Ismail itu kan tumbuh bersama ibunya, kan ada pelajaran-pelajaran luar biasa ya. Ada pelajaran keimanan luar biasa, sehingga merelakan dirinya untuk dikorbankan itu kan berarti sudah memiliki akidah yang sangat kokoh. Nah, ada pendidikan. Nabi Ibrahim juga demikian. Maka Nabi Ibrahim itu menjadi kalau bahasa sekarang itu prototipe ya, menjadi percontohan bagaimana tanggung jawab seorang bapak dan
Yang luar biasa dari Ibrahim itu kan salah satunya apa? Doanya. Hampir semua doanya itu kan dikabulkan Allah. Dan kalau di Quran itu kan banyak sekali Nabi Ibrahim. Kalau saya nggak salah nih, nanti dikoreksi kalau saya salah. Nabi yang paling banyak berdoa selain Nabi Muhammad itu kalau di Quran ya Nabi Ibrahim. Yang doanya paling banyak dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim. Ada doa Nabi Adam, ada doa Nabi Yunus, ada doa Nabi Ayub, tapi yang paling banyak doanya Nabi Ibrahim. Dan hampir semuanya itu dikabulkan. Termasuk Robi Habli Minas Solihin. Anak keturunannya kan banyak yang jadi Nabi dan Rasul. Luar biasa. Kekuatan doa ini bapak kita ini Pak punya tanggung jawab besar Pak. Dongake keluarga nih, tanggung jawab atas keluarga kita. Mendidik akidah, mendidik ibadah, mendidik ya dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan insya Allah penjenengan yang sudah berniat berkurban tahun ini apalagi niat itu sudah diwujudkan dengan urunan, sudah dengan nyelengi itu nanti dari awal niat sudah diterima dari awal niat sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa pripun kudu niat tahun sesuk aku kudu iso. Kalau mau nabung itu insya Allah kok kurang-kurang oke tekan gone mung sethithik le nambahi tidak terlalu banyak. Tapi bagi yang memang betul-betul belum bisa, apa yang bisa dilakukan? Nah, keterlibatan kita di hari H itu jadi keterlibatan kita di proses pelaksanaan Idul Kurban itu insya Allah menjadi pengorbanan kita. Ono sing kurban pesone ilang, ono sing sandale jebat gitu. Klambine napa reget gupak getih, wektune entek kudune nyambut gawe dadi ra nyambut gawe itu sudah pengorbanan gitu. Bagi yang belum bisa berkurban hewan kurban ya tenaga yang dia keluarkan terlibat dalam proses itu bagian dari pengorbanan dia. Karena ibadah terbaik di hari nahar ya terlibat dalam proses itu. Dalam proses semua proses mulai dari menyembelih bahkan mulai dari membeli hewannya gitu. Semua proses yang berjalan itu menjadi ibadah-ibadah terbaik di hari-hari kurban. Nah, mudah-mudahan washolli li rabbika wanhar dan berkurbanlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi ya nikmat sehat ya dikorbankan untuk terlibat. Punya sehat ya pas hari hanya terlibat gitu. Itu bagian dari pengorbanan. Inasyani akahwal sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mendengkimu ya itu mereka yang terputus. Kan ada orang yang ya tadi karena dengki terhadap orang yang korban juga dengki Pak. Bondo tukok-tukok kekewan belah dum-dum ke anggo dhewe penak. Mbok rasah ini kan orang ini kan ada orang-orang yang benci terhadap orang yang mentaati Allah, terhadap orang yang taat kepada Tuhannya. Itu ada orang-orang yang tidak suka. Ada orang yang tidak suka. Akahwal abtar, sesungguhnya mereka itu yang terputus. Terputus dari mana? Terputus dari rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan bagi yang rahmat Allah, tahun ini kita bisa berkorban dengan maksimal meskipun mungkin keadaan umum ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita masih mampu berkorban, ya berkorban. Mudah-mudahan dengan itu Allah menerima seluruh amalan kita, termasuk kurban kita, ya. Kemudian juga Allah mengabulkan doa-doa kita. Perjalanan ke depan akan semakin membaik, nih, tidak semakin memburuk di tengah kondisi global yang sedang memanas, nih. India ro Pakistan wis mulai gelut nggih. Nah, teng mriki mengke biasanya nek teng Indonesia memang ditonton lain joget ya. Malah saat ini do perang. Oke, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, terima seluruh amalan-amalan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh apa ini? Kemudian diambil